Halo anak-anak semuanya, jumpa lagi bersama Sir Fadel. Nah, pada bab sebelumnya kita telah mempelajari mengenai mutasi. Serulas kembali, mutasi adalah suatu perubahan fisik pada materi genetik yang akan berdampak pada suatu karakter individu dan dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Kenapa sih kita harus mempelajari mutasi? Karena berkaitan dengan bab selanjutnya, yaitu evolusi. Mutasi menjadi salah satu kunci atau mekanisme penting terjadinya evolusi. Lantas, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan evolusi itu? Untuk itu, yuk kita bahas. Jadi, definisi dari evolusi adalah suatu perubahan yang terjadi pada suatu populasi makhluk hidup yang terjadi secara lambat atau perlahan dalam kurun waktu yang sangat lama. Nah, dari beberapa penelitian yang dihasilkan oleh para ilmuwan, didapatkanlah suatu kesimpulan di mana evolusi ini dapat bersifat progresif atau regresif. Progresif ini berarti evolusi berkembang menuju kesempurnaan, dan regresif berarti evolusi ini mengarah kepada ketidaksempurnaan atau kepunahan. Kalian tentu sudah tidak asing lagi dengan nama Charles Darwin. Ya, Charles Darwin adalah salah satu ilmuwan yang terkenal dengan teori evolusinya, yaitu seleksi alam. Nah, namun sebenarnya Charles Darwin bukanlah ilmuwan yang pertama kali mencetuskan teori-teori tentang evolusi. Jadi dikenallah teori pra-Darwin atau sebelum tercetusnya teori seleksi alam oleh Charles Darwin. Teori evolusi pra-Darwin yang pertama adalah teori kreasionisme. Jadi di mana terbentuknya suatu kehidupan dalam satu kali pada suatu waktu tertentu dan tidak terjadi lagi evolusi atau perubahan lainnya. Yang kedua adalah teori katatropisme, di mana awalnya nenek moyang suatu makhluk hidup itu beraneka ragam, dan jika terjadi kemunculan atau punahnya suatu makhluk hidup itu disebabkan karena terjadinya bencana alam. Yang ketiga adalah teori gradualisme, di mana proses perubahan secara geologis ini terjadi secara perlahan namun pasti. Tapi teori ini sulit dibuktikan karena tidak ditemukannya bukti-bukti evolusi yang berhubungan dengan teori gradualisme. Kemudian ada namanya teori uniformitarianisme, di mana suatu perubahan geologis mengikuti pola tertentu sehingga kecepatan dan perubahannya ini seimbang. Dan yang terakhir adalah teori Lamarck, di mana teori Lamarck ini menjelaskan bahwasannya evolusi dapat terjadi karena adanya perolehan akibat adaptasi suatu makhluk hidup terhadap lingkungannya. Nah, barulah kita bahas mengenai teori seleksi alam yang dicetuskan oleh Charles Darwin. Jadi, teori tercetus ketika Darwin mengikuti sebuah ekspedisi menggunakan kapal HMS Beagle, di mana tujuan dari ekspedisi ini adalah untuk mengamati daerah-daerah sekitaran pantai dari benua Amerika atau sekitaran Samudra Pasifik. Ketika sesampai di Pulau Galapagos, di mana Pulau Galapagos ini terletak di sebelah barat Ekuador, Amerika Selatan, dia menemukan adanya populasi burung finch, dan ketika diamati, ditemukanlah terdapat variasi sebanyak 13 variasi pada paruh burung finch. Dan ketika dia pergi ke daerah Amerika Selatan, dia menemukan hanya ada satu jenis variasi paruh burung finch. Dia beranggapan bahwasanya burung finch yang berada di Kepulauan Galapagos itu merupakan keturunan dari burung finch yang berada di benua Amerika Selatan. Hal inilah yang menjadi kesimpulan dari pengamatan atau observasi dari Charles Darwin yang menyimpulkan bahwasanya ke-13 variasi paruh dari burung finch ini menyesuaikan dengan makanannya yang berada di Kepulauan Galapagos. Setelah menyelesaikan ekspedisinya di sekitaran Kepulauan Galapagos, kembali ke Inggris, Darwin menemukan suatu artikel yang menarik perhatiannya yang ditulis oleh Malthus. Jadi di sini Malthus melakukan observasi terhadap pertumbuhan manusia, di mana penurunan kepadatan penduduk itu dapat disebabkan karena ada peperangan, kelaparan, dan sebagainya. Hal inilah yang menginspirasi Darwin ketika dia menerapkannya pada tumbuhan dan hewan, bahwasanya keberlangsungan atau eksistensi dari makhluk hidup juga dipengaruhi oleh perebutan sumber daya. Nah, inilah yang mencetuskan pemikiran Darwin mengenai seleksi alam. Dan didukung oleh ilmuwan lain yaitu Wallace, dia menerbitkan suatu artikel mengenai The Origin of Species yang berkaitan dengan teori evolusi, yaitu natural selection.
Oke, begitu banyak teori yang berkaitan dengan proses evolusi. Namun ada 3 teori yang umum dibandingkan, yaitu pertama adalah teori Darwin dengan teori Lamarck. Nah, kalau teori Lamarck ini bercerita mengenai adaptasi makhluk hidup. Jadi salah satu model dalam penjabaran teori evolusi ini adalah jerapah. Menurut Lamarck, jerapah awalnya memiliki leher yang pendek. Nenek moyang jerapah memiliki leher yang pendek. Namun karena jerapah suka memakan atau karena tuntutan bahan makanan yang sudah mulai menipis pada lantai hutan, nah akhirnya jerapah harus menggapai daun yang ada di pohon yang tinggi. Sehingga leher yang tadinya pendek lama-kelamaan karena proses adaptasi menjadi panjang, dan sifat ini diwariskan ke keturunannya. Sementara itu, Darwin berpendapat bahwasanya perubahan terjadi pada leher jerapah tidak demikian. Malah Darwin berpendapat bahwasanya nenek moyang pada jerapah memiliki 2 variasi leher. Yang satu adalah nenek moyang memiliki leher pendek, dan yang satu lagi adalah nenek moyang jerapah yang memiliki leher panjang. Nah, karena keterbatasan sumber daya alam tadi, yaitu daun tadi, sehingga hanya jerapah yang memiliki leher panjang yang mampu bertahan karena bisa menggapai daun yang berada di pepohonan yang tinggi. Sehingga terjadilah proses seleksi alam di mana jerapah yang memiliki leher pendek menjadi punah. Nah, ketika dibandingkan antara teori Lamarck dengan Weismann, terbantahkan karena Weismann mengadakan suatu riset di mana ketika dia memotong ekor atau buntut dari seekor tikus dan dilakukan berulang kali hingga 20 kali percobaan, dia tidak menemukan adanya anak yang ekornya juga terpotong seperti induknya. Artinya dia berpendapat bahwasanya perubahan yang terjadi pada tubuh dari si tikus itu tidak diwariskan ke generasinya. Jadi membantah teori dari Lamarck. Nah, sedangkan jika dibandingkan antara teori Weismann dengan teori Darwin, kalau teori Darwin berkaitan dengan pewarisan sel-sel tubuh yaitu leher jerapah. Tapi Weismann berpendapat bahwa pewarisan sifat ini hanya bisa diturunkan melalui sel-sel kelamin. Artinya ada gen-gen yang mengatur sifat atau karakter leher panjang dari jerapah tersebut yang diwariskan, bukan dari sel-sel tubuh. Proses perubahan atau proses evolusi dapat diketahui karena adanya petunjuk-petunjuk evolusi. Yang pertama adalah fosil. Yang kedua, perbandingan anatomi. Yang ketiga, perbandingan embriologi. Yang keempat, perbandingan biokimia. Yang kelima adalah alat-alat tubuh yang tersisa atau vestigial. Dan yang terakhir adanya domestikasi atau seleksi buatan. Bukti terjadinya evolusi yang pertama adalah fosil. Fosil berasal dari bahasa Latin yaitu fossilis yang artinya menggali. Ya, karena fosil ditemukan dengan cara menggali lapisan tanah ataupun bebatuan. Fosil merupakan bagian tubuh, jejak, ataupun sisa-sisa makhluk hidup yang terawetkan dalam beberapa cara, seperti dalam batuan sedimen, dalam es, ataupun di dalam getah lengket yang dihasilkan oleh pohon-pohon tertentu, misalnya pinus. Fosil umumnya terbentuk dari bagian terkeras suatu organisme. Contohnya saja exoskeleton pada arthropoda, molluska, dan echinodermata. Sedangkan pada vertebrata, endoskeleton atau rangka dan gigi dapat menjadi fosil. Nah, sedangkan pada tumbuhan, bagian yang menjadi fosil adalah jaringan yang mengandung zat lignin atau kayu seperti silem dan serat, biji, serta spora atau serbuk sari yang memiliki lapisan pelindung. Walaupun memberikan bukti-bukti terjadinya perubahan makhluk hidup secara evolusi, namun catatan fosil tersebut tidaklah lengkap, karena terdapat celah dalam catatan fosil yang seharusnya diisi oleh fosil-fosil dari makhluk hidup peralihan. Salah satu catatan fosil yang terbaik dan terlengkap itu adalah catatan fosil evolusi kuda. Anggota kuda modern yaitu ordo Equidae yang meliputi kuda, zebra, dan keledai, semuanya berukuran besar dan memiliki kaki yang panjang, serta merupakan hewan pelari cepat yang telah teradaptasi di lingkungan padang rumput yang terbuka. Nah, kuda, zebra, dan keledai diklasifikasikan dalam genus Equus yang diduga berasal dari nenek moyang kuda yaitu Eohippus dari zaman
Eosin sekitar 55 juta tahun yang lalu. Nah, studi-studi terhadap fosil-fosil kuda memberikan catatan yang sangat baik bagaimana evolusi terjadi melalui adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Antara Eohippus dari zaman Eosin dan Equus atau kuda modern terdapat sangat banyak spesies peralihan yang mungkin hilang jika dibandingkan dengan organisme yang lain atau catatan fosil organisme yang lain. Beberapa di antaranya adalah Mesohippus, Merychippus, Pliohippus. Nah, namun sebagian besar spesies-spesies peralihan tersebut telah punah sehingga tidak ditemui lagi saat sekarang. Penyusunan tulang dan gigi kuda yang telah mengfosil menunjukkan suatu rangkaian evolusi kuda yang meliputi adanya pertambahan ukuran tubuh dan panjang kaki-kakinya, serta adanya reduksi dari jari lateral atau samping dan menyatunya jari ketiga atau tengah, serta terjadi perkembangan gigi geraham serta rahang atas dan rahang bawah. Nah, contoh lain dari bentuk-bentuk hewan peralihan yang ditemukan di dalam catatan fosil adalah Archaeopteryx, yang artinya adalah sayap purba. Jadi fosil Archaeopteryx ditemukan setelah diterbitkannya buku The Origin of Species. Fosil ini menunjukkan bahwasanya organisme ini memiliki peralihan bentuk antara burung dan reptil. Nah, berdasarkan catatan fosil yang ditemukan, Archaeopteryx memiliki gigi dan ekor yang bertulang belakang, yang merupakan ciri-ciri reptil. Namun, Archaeopteryx juga memiliki ciri-ciri burung karena berparuh dan berbulu. Nah, karena Archaeopteryx memiliki ciri-ciri reptil dan burung, diduga ada hubungan kekerabatan secara evolusi antara reptil dengan burung. Namun, meskipun begitu, Archaeopteryx tidak dapat diartikan atau dijadikan nenek moyang burung ataupun nenek moyang reptil yang ada sekarang. Tetapi, Archaeopteryx merupakan salah satu organisme yang merupakan cabang dari evolusi reptil ataupun ada kerabat dari burung modern. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal latihan yang sudah terposting di Edmodo. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you!